setiap yang pernah Engkau sudah lakukan atas setiap kami. Tuhan, kami tak pernah tahu betapa besar yang Kau bayar di atas kayu salib untuk setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang terus memberi kesempatan demi kesempatan, pengampunan demi pengampunan ke setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
melembutkan setiap orang, yang membebaskan umat, yang terus memberikan pengampunan demi pengampunan. Seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang Kau bayar. Kau ku sembah Bapa yang seumur hidup kami hanya bagimu.
Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Aku percaya ketika kami berkumpul menyembah-Mu dan bersepakat, saat ini Kau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami meminta kepada-Mu, Kau yang memberkati kami dengan kebenaran-Mu pada hari ini.
Engkau yang menyingkapkan bagi kami banyak hal yang tidak kami pahami dan tidak kami mengerti. Ajari kami Tuhan, karena kami tahu ketika firman-Mu disingkapkan, firman itu akan memerdekakan kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas setiap kami. Juga Engkau membukakan rencana-Mu bagi gereja-Mu ini, supaya di hari-hari yang akan datang kami akan melihat banyak orang diberkati di sini, banyak orang dibawa kepada Engkau melalui tempat ini, karena nama-Mu ditinggikan. Kau yang mengurapi kami semuanya, hamba-Mu dan saudara-saudara hamba yang hari ini bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman. Kini ku sembah Bapa-Ku yang puji. Katakan kita nyanyi hanya bagi hanya bagi-Mu pujian, kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Diriku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Diriku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, kemuliaan yang terbaik bagi Raja segala raja, Tuhan Allah yang hidup, yang memberkati umat-Nya, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik, hari ini saya sangat bersuka cita boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-5, Yeremia pasal 17. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Oke, kalau Bapak Ibu semuanya sudah dapat, kita akan membacanya bergantian ya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan? Oke. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-6 ya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami damai dan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berpenduduk. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu bagian dari firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering membacanya. Tapi pada pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang baru saya pahami. Kalau Bapak Ibu sudah memahami, puji Tuhan ya. Tetapi saya mendapatkan satu pesan daripada Tuhan ketika saya mulai merenungkan ini. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa mengerti kenapa dan kok bisa seperti ini. Nah, sebetulnya segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita, kalau kita membawanya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan sebuah gambaran yang akan kita hadapi akibat dari
pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita. Nah, saya meringkas ini sebetulnya Yeremia 17 itu adalah pergumulan Nabi Yeremia terhadap orang-orang Israel yang hari-hari itu mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan itu akan merampas apa yang menjadi milik Israel. Kalau kita loncat ke beberapa ayat sebelumnya ya, dikatakan oleh dosa Yehuda ayat yang pertama, telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Saya loncat ayat yang keempat, dikatakan, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, umat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Selama mereka memegang perjanjian dengan Tuhan, maka kalau kita melihat awal-awal keluarnya mereka dari tanah Mesir, tidak ada satupun bangsa di sekitar bangsa Israel ketika mereka menuju tanah Kanaan itu yang berani berperang. Bahkan mendengar nama Israel saja banyak suku-suku bangsa yang berperang. Sampai di satu titik, ketika pada masa ini Tuhan sendiri yang berkata kepada bangsa Israel bahwa apa yang menjadi milik mereka terpaksa mereka lepaskan. Nah, bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat Tuhan pada hari-hari ini? Apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Apa yang kita rasakan? Apakah kita telah mulai kehilangan tujuan dan dasar iman kita? Nah, pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak, Ibu apa yang saya pahami tentang yang namanya iman itu. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu, Tuhan memulainya dengan satu pernyataan yang sangat keras, bahwa sebagai orang atau umat tebusan Allah, seperti ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel ini, Dia berkata kepada kita, Dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa seseorang atau anak Tuhan itu tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya? Karena sebetulnya hatinya telah menjauh daripada Allah. Kenapa seseorang mengandalkan manusia? Dalam kehidupan kita setiap hari, kita tuh sering cari jalan yang pintas dan mudah dipahami ya. Kalau saudara minta tolong, biasanya kalau minta tolong ke Tuhan itu kan lama ya. Yang paling cepat itu pada saudara seiman. Saudara seiman kita ini kan manusia ya. Ada yang saudara seimannya bukan manusia? Ada ya. Biasanya kalau kita minta tolong tidak kepada monyet atau gorila ya. Kita minta tolong kepada sesama manusia, dan yang kita anggap manusia itu sanggup menolong kita. Karena itu adalah hal yang paling mudah. Nah, ini sebagai Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita, sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika kita minta tolong tidak kepada dirinya, tetapi kepada orang yang kita anggap lebih mampu daripada Tuhan untuk menolong kita, maka ada satu indikasi yang ditulis di dalam ayat yang kelima ini, dikatakan orang yang hatinya menjauh daripada. Jadi ada 3 jenis manusia yang hidup dalam kutub, Bapak Ibu. Yang pertama yang mengandalkan manusia, yang kedua yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang ketiga yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, 2 hal yang pertama ini adalah indikasi orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan itu tidak datang kepada Tuhan ketika dia memiliki persoalan, dia datang kepada sesamanya manusia. Itu adalah indikasi. Dan kalau kita melihat bagian yang selanjutnya, apa yang akan terjadi kepada orang yang berperilaku atau memiliki prinsip seperti ini? Dia katakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau di dalam
isi translation dikatakan, bahkan ketika situasi baik, dia tidak juga akan mengalami keadaan yang baik. Jadi bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu saudara pada hari ini? Seperti apa kehidupan yang Bapak Ibu nikmati pada hari-hari ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini semua berkaitan dengan yang namanya iman. Saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang bagaimana prinsip-prinsip kerajaan Tuhan itu bekerja. Sebab Tuhan itu tidak bisa bekerja di luar daripada prinsip-prinsip yang Dia taruh dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu telah menceritakan kepada kita dari awal sampai akhir. Makanya Alkitab kita dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah kita tentang kehidupan ini, yang sekarang maupun yang akan datang. Sebab Tuhan berbicara tentang kehidupan di bumi, dan Dia juga berbicara tentang kehidupan setelah mati. Tuhan juga telah menceritakan kepada kita bagaimana caranya kita melalui kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita informasi untuk apa kita diciptakan. Saya mau singkat saja Bapak Ibu ya. Kita diciptakan itu sebetulnya untuk diuji. Ya, untuk tujuan itu kita diciptakan. Kalau kita lulus ujian, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak lulus ujian, kita akan bersama-sama dengan orang yang tidak lulus ujian. Siapa yang tidak lulus ujian? Lucifer dan pengikutnya. Ketika Lucifer pertama kali berdosa, tidak ada setan di sana karena dialah setan itu. Lucifer berdosa atas keinginannya sendiri. Sama demikian juga Adam dan Hawa. Ketika itu Tuhan memberikan kepada mereka satu pagar untuk mereka mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka lulus ujian. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Intinya Lucifer berdosa atas keinginannya sendiri. Manusia juga berdosa karena dia memilih untuk hidup jatuh di dalam dosa. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mempelajari ini sebagai satu bahan pembelajaran dalam kehidupan kita. Kehidupan model mana yang akan kita ambil selama kita hidup? Ingat, hidup kita terbatas. Kejadian pasal 6 berkata manusia umurnya 120 tahun. Tetapi ketika pada Daud berkata manusia umurnya 70 tahun saja, 80 tahun kalau kuat. Tetapi isinya penderitaan dan kesulitan. Kenapa? Karena itu berbicara tentang sesuatu di mana hidup kita dibatasi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hidup Saudara dan saya itu terbatas. Berapa lama? Hanya Tuhan lah yang tahu. Tetapi hidup kita di bumi ini, saya mau kasih tahu Bapak, hidup kita itu untuk diuji. Makanya di sekolah itu ada namanya ujian. Ya. Tujuannya itu apa? Menentukan naik level atau tidak. Nah, kalau kita tujuannya di mana tempat kita di kehidupan kita selanjutnya. Makanya langkah yang pertama Bapak Ibu, mari kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan keempat ya. Saya baca ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yuk kita lihat lagi yang dikatakan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan sudah menceritakan dari awal sampai akhir apa yang akan Dia kerjakan dan apa yang akan diterima oleh orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun Injil itu terang benderang disampaikan kepada kita, semua kita dapat membacanya, tapi kita memiliki pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan rahasiaku. Tidak semua orang dapat memahami Injil itu dengan pikiran mereka. Tidak semua orang dapat memahami rencana Tuhan dengan akal budi mereka. Kenapa? Karena pemahaman akan Tuhan itu
haruslah berasal dari revelation, berasal dari pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Sejauh mana pengenalan kita akan Allah itu bergantung dari berapa banyak Allah membukakan dirinya kepada saudara dan kepada saya. Kita membaca firman yang sama, tapi kita memiliki pemahaman yang berbeda. Dan jika semakin sedikit Injil itu dibukakan kepada hidup kita, maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat yang berikutnya ada dikatakan, jika Injil itu masih tertutup, itu tertutup bagi orang yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang pertama, hidup saudara dan saya itu diuji. Tuhan sudah memberitakan rencananya sejak awal dunia dijadikan sampai akhirnya. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupan kita, saudara harus membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hidup saudara. Dan keputusan yang benar itu biasanya hanya bisa dibuat ketika saudara mendapatkan informasi yang benar. Makanya Yohanes berkata, ujilah segala sesuatu, sebab penyesat itu sudah ada di dalam dunia dan dia sudah pergi ke segala tempat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu kembali kepada iman kita. Kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan katakan yang bisa membuat kita membuat keputusan-keputusan yang benar dan tidak tersesat sampai kita menyelesaikan hidup kita dari sebuah bumi ini. Nah, hari ini saudara bisa mempelajari apapun tentang teologi, saudara tinggal lihat YouTube. Tapi persoalannya, hidup kita ini bukan hanya untuk belajar teologi, tapi hidup kita ini harus kita pastikan bahwa kita sedang berjalan menuju arah yang benar. Kenapa? Karena waktu yang saudara miliki dan saya itu sangat terbatas. Nah, kita lihat bagian berikutnya dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat ke-18, Paulus berkata seperti ini kan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan berkata betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa luar biasa. Nanti kita akan sampai ke titik itu. Saya mau memberikan informasi kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan itu sudah menyatakan segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk hidup dalam kemenangan itu terang benderang. Nggak ada yang dia tutupi lagi, nggak ada yang dia sembunyikan lagi. Itu semua hanya bisa saudara terima ketika saudara memiliki informasi yang benar dan membuat keputusan yang benar. Kita lanjut ya ke Efesus pasal yang ketiga. Coba ini supaya kita bisa menangkap apa yang dimaksud Paulus tentang sesuatu yang besar dan dalam itu ya. Kita lihat ayat yang ke-18 ya. Efesus pasal 3, 18 dan 19 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya kasih Tuhan itu hebat, tinggi, dalam, lebar, tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Tapi Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan, supaya oleh karena Roh Kudus kamu bukan hanya memahami, tapi kamu mengalaminya secara pribadi. Jadi hal ini adalah sesuatu yang nyata bagi kita semua. Injil itu adalah kekuatan Allah, dikatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Yang selanjutnya dikatakan oleh karena itu maka orang benar itu harus hidup oleh iman.
Inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita, Bapak Ibu, pada pagi hari ini. Orang benar harus hidup di dalam iman. Iman kepada apa? Kepada Injil yang merupakan kekuatan Allah yang sudah disediakan bagi saudara dan bagi saya untuk kita bisa hidup terus-menerus di dalam kemenangan. Tadi dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima tadi dikatakan, terkutuklah. Artinya Bapak Ibu hanya ada dua pilihan. Bapak Ibu mau hidup dalam kebenaran atau mau hidup di dalam kutukan. Kutukan itu nggak berbicara hanya ketika kita terlahir dari nenek moyang penyembah berhala. Ya. Memang kita berkata kutuk itu akan turun, keturunan ketiga, keturunan keempat. Tetapi Yeremia pasal 17 berbicara bahwa orang yang sudah ditebus Tuhan pun bisa hidup di dalam kutukan ketika mereka tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari kita merenungkan ini dengan baik. Dikatakan akibat dari 3 orang tadi mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kenapa orang bisa mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan orang lain atau manusia lain? Karena hatinya nggak melekat pada Tuhan. Ini bisa saudara konversikan kepada kehidupan model apapun, tentang keuangan, tentang masa depan, tentang pasangan hidup, tentang bisnis saudara, tentang hidup rumah tangga saudara, tentang apapun. Nah, kita akan bahas, Alkitab berkata Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa orang kepada keselamatan, dan orang benar, ya kita baca saja ya, Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama ayat 16. Roma pasal pertama ayat 16 dan 17 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang benar harus hidup oleh iman, iman kepada Injil. Tetapi sekalipun saudara percaya kepada Injil, jika Injil itu tidak disingkapkan, maka berarti, masih ingat tadi saudara ayatnya 2 Korintus 4 tadi ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi orang yang akan binasa. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu hari ini tentang Injil itu? Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran kitab suci, maka artinya ada sesuatu yang sedang ditutup dalam kehidupan kita. Saudara boleh berbicara tentang apa saja, tentang berkat, tentang pujian penyembahan, tentang karunia-karunia Roh Kudus, tentang pengajaran sistematika teologi. Saudara boleh belajar itu semua, tetapi esensinya adalah hidup kita akan dikomparasi dengan firman yang tertulis ini di hari-hari terakhir. Itu yang Tuhan minta kepada saudara, itu yang Tuhan minta kepada saya. Dan kalau kita nggak memahami atau kita nggak masuk ke sini, maka kita akan mengalami satu kekagetan yang luar biasa. Roma 1 tadi ayat yang sebentar ya, ini masih di Roma 1 ya, kita lihat ya. Ini agak sedikit mengerikan ya, tetapi ya mudah-mudahan saudara tidak lihat. Ya. Ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ini bagian terakhir.
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu paham maksudnya? Misalnya contohnya gini ya. Dulu saya sering bertanya, bagaimana tentang orang-orang yang di dalam desanya atau kotanya dia tinggal di tempat yang Injil nggak ada. Bagaimana dia bisa selamat? Nggak ada yang beritakan Injil. Mereka hidup dalam penyembahan berhala misalnya. Nggak ada penginjil datang ke sana. Terus selama hidup mereka nggak pernah kenal Kristus. Tiba-tiba mereka mati. Mereka ada di mana? Nggak adil dong Tuhan. Mama saya pernah bertanya kepada saya seperti itu. Bagaimana dengan kakek buyutmu dulu yang penyembah setan itu? Kami Kristen ya. Dari keluarga kakek saya itu baru Kristen. Terus sebelumnya mereka penyembah nenek moyang. Di mana hidup mereka? Tidak adil dong Tuhan. Tidak ada yang beritakan Injil pada waktu itu. Makanya di sini kenapa Paulus bisa berkatakan mereka tidak bisa berdalih? Karena kebenarannya seperti ini Bapak Ibu. Dari awal semua manusia itu kenal Tuhan. Generasi Adam dan Hawa kenal Tuhan. Ya, walaupun belum ada Alkitab. Dari mana kita tahu? Dikatakan Henok bergaul dengan Allah, dia tidak ada lagi. Sampai di Kejadian pasal 6 dikatakan hati manusia menjadi begitu jahat sehingga Tuhan murka dan Tuhan memusnahkan mereka. Yang sisa siapa? Yang sisa Nuh. Pada masa sebelum Nuh itu apa yang terjadi? Ada orang yang memutuskan untuk hidup dengan Allah, ada orang yang memutuskan hidup dengan dirinya sendiri. Dan pada masa Nuh, tinggal Nuh dan anak-anaknya, semuanya ini orang yang kenal Allah. Karena orang yang tidak kenal Allah itu sudah dibasmi di air bah. Dibasmilah manusia generasi pertama, tinggal generasi Nuh. Ya. Tetapi dalam Kejadian 11 atau 5 keturunan berikutnya muncul yang namanya Menara Babel. Gitu? Karena mereka mau menantang Tuhan. Hanya 5 generasi setelah Nuh, manusia mulai jahat lagi hatinya. Dan ketika mereka jahat, Tuhan menghukum mereka dengan apa? Menciptakan bahasa. Sini ciptakan bahasa Cina, bahasa Mandarin, diciptakan bahasa Inggris, bahasa Afrika, bahasa Batak, dan seterusnya. Tetapi faktanya apa? Faktanya nenek moyang semua suku bangsa itu Afrika, Eropa, Amerika, Asia. Pada waktu itu kenal siapa Allah itu, tahu siapa Allah itu. Masalahnya mereka tidak mengajarkannya kepada keturunan-keturunan mereka. Itu pentingnya Bapak Ibu, saudara sebagai keluarga Kristen. Kalau nggak ngajarin tentang kebenaran kepada keluargamu, tidak akan butuh waktu lama mereka akan menjadi penyesat, penyembah berhala, kafir, hilang dan seterusnya. Jadi tidak ada bangsa di dunia ini tidak mengenal Allah. Yang ada bangsa-bangsa itu tidak mau mengajarkan kebenaran kepada keturunan demi keturunannya. Ulangan pasal 6 berkata, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ya, dimanapun kau berada, ajarkan kebenaran tentang firman di keluargamu, ketika kau di jalan, ketika kau di satu tempat, dimanapun kau berada, jangan lupa mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa saudara hari ini memiliki pemahaman yang tidak begitu katakanlah dalam kepada firman Tuhan? Karena mungkin kita tidak diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita juga tidak mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita. Hanya tunggu beberapa keturunan saja. Kalau Anda tidak mau mengambil tanggung jawab ini, keturunanmu bisa saja hilang. Makanya Tuhan berkata, seluruh kebenaran sudah dikasih tahu. Siapa itu Allah sudah dikasih tahu. Di generasi berikutnya kita lihat Elia diangkat sama Tuhan. Tapi kenapa ada bangsa-bangsa lain yang terus menerus hidup dalam kekelaman? Itu karena generasi-generasi pendahulu mereka tidak menganggap kebenaran firman Allah itu penting. Itu artinya Bapak Ibu, kalau keturunanmu hari ini mereka tidak hidup dalam kebenaran, itu tanggung jawab saudara. So, Injil itu kekuatan Allah yang bisa memerdekakan. Iman timbul dari pendengaran. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, ada 2 hal yang ditulis di sana, Bapak Ibu. Yang pertama digunakan kata believe. Believe itu kata kerja ya, artinya percaya. Iman itu dipakai kata faith. Faith itu kata benda. Faith itu kata benda yang artinya tidak bisa kita usahakan. Itu adalah pemberian Allah. Tapi percaya itu adalah sebuah kata kerja.
di mana kita bisa melakukan itu kalau kita mau. Nah, kebanyakan ketika firman itu tertutup oleh karena hati mereka. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa seseorang gak bisa masuk lebih dalam kepada Tuhan? Karena hatinya. Coba kita lihat sedikit ya, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-7 ayat 20 ayat 21 betul. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari mana? Dari hati. Kenapa? Karena di dalam hati inilah ditaruh hukum ikatan dosa itu terinstal dalam hati kita. Yesaya 51, Mazmur 51 berkata, sebab di dalam dosa aku dikandung dan di dalam dosa aku diperanakan. Di dalam kesalahan aku dikandung dan di dalam dosa aku diperanakan. Artinya, berbuat manusia disebut berdosa itu bukan karena dia mencuri, maling, atau menipu, tetapi karena ada satu sifat yang memang terinstal di dalam diri kita, yang tidak bisa dibuang, tidak bisa di-uninstall itu. Dan sifat dosa itu akan terus berusaha menarik kita sampai ke bawah. Makanya di dalam Yakobus dikatakan manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ketika keinginan itu dibuahi, dia menghasilkan dosa. Kalau dosa itu sudah penuh, dia menghasilkan malu. Jadi kita ini terperangkap dalam satu tubuh yang sangat mengerikan. Roma pasal 7 dikatakan oleh Paulus, aku ini manusia celaka, karena di dalam aku ini gak ada sesuatu yang baik. Siapa yang akan menolong aku dari tubuh yang celaka ini? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini terperangkap di dalam tubuh di mana di dalam diri kita itu terinstal sesuatu dosa yang sangat mengerikan, yang terus menerus akan membawa kita sampai ke bawah. Kalau perlu, dia akan membinasakan kita. Bukan hanya setan. Setan itu cuma mencobai kita, tapi hati kita itu di dalam kita. Nanti kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 yang selanjutnya dikatakan tadi, betapa liciknya hati. Hati manusia itu sangat licik, dan dia sering menipu kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami seperti apa kehidupan yang kita miliki ini, supaya kita enggak terus-menerus dibawa jauh ke bawah. Padahal Tuhan menjanjikan kepada kita sesuatu yang tinggi, dalam, dan lebar. Nah, tadi kita kembali kepada kata percaya tadi. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum iman timbul, maka kita harus memulai dari sebuah tindakan percaya kepada firman Tuhan. Nah, dan ini sebetulnya adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang paling penting nomor satu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah kita menyadari bahwa kita ini bersifat dosa. Ya, kalau saya boleh bilang, keyakinan akan keberdosaan kita. Nah, keyakinan bahwa kita berdosa ini, kalau dia berasal dari Roh Kudus, membuat yang namanya pertobatan. Tetapi kalau yang berasal daripada setan, itu akan membuat kita depresi, stres, dan selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua tentang dosa dan hukuman dan sebagainya itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Tentang surga dan seterusnya. Tetapi bagaimana tentang saudara? Apakah saudara bisa diyakinkan dengan tulisan itu? Apakah itu membuat diri saudara merasa bertobat? Saya yakin kebanyakan enggak, Bapak Ibu. Kita tahu apa itu neraka, tertulis dengan jelas. Kita tahu itu apa itu kutuk, tertulis dengan jelas. Kita tahu apa itu dosa, tertulis dengan jelas. Tapi berapa banyak orang yang betul-betul menyadari
keberdosaan mereka dan menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan untuk bisa keluar daripada dosa itu. Enggak banyak, Bapak Ibu. Roma 3:23 berkata semua orang telah berbuat dosa. Informasi itu sangat terang benderang. Tapi berapa banyak yang menyesal? Berapa banyak yang mau keluar dari sifat keberdosaan itu? Kita nggak bisa keluar dari situ kalau Roh Kudus meyakinkan kita. Yohanes pasal 16 mengatakan, kalau Roh kebenaran itu datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, akan hukuman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun sudah tertulis secara terang-benderang, tapi kalau Roh Kudus enggak menjamah hati kita, membuat kita menerima makna yang sebenarnya tentang dosa itu, maka kita tidak bisa bertobat. Efesus 2:8-9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan pekerjaan, itu bukan hasil usaha. Yohanes 6:4 berkata, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau Bapa tidak menarik dia untuk datang. Yohanes pasal 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita semua boleh percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah. Enggak semua orang bisa sampai di titik itu. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan iman, kita harus percaya. Markus 9 ayat 24 kalau saya nggak salah. Masih ingat? Ketika ada seorang tua yang bawa anaknya yang sakit apa itu? Ayan. Dan para murid berusaha untuk melepaskan atau menyembuhkan orang itu dari sakit ayannya. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya sampai dia bertemu dengan Yesus. Yesus tanya, kenapa ini nggak bisa? Singkatnya Yesus tanya kepada dia, apakah engkau percaya? Hai Bapak, dia bilang gini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia berbicara tentang dua hal Bapak Ibu. Ya. Dia mungkin nggak bisa membedakan antara percaya dengan iman. Saudara boleh percaya, tapi nggak punya iman, nggak bisa dieksekusi Bapak Ibu. Itu sebabnya, bagaimana caranya kita harus percaya? Percaya itu adalah sebuah tindakan yang terus-menerus nggak berhenti sampai kita dapetin iman. Dan kalau hari ini Bapak Ibu sudah merasa begitu kelelahan, begitu capek, udah nggak tahu lagi harus gimana, mau berhenti Bapak Ibu, saya katakan Anda harus ingat kebenaran firman ini. Ingat tentang seorang janda yang minta tolong kepada hakim. Berapa kali dia minta tolong? Berkali-kali. Hai Bapak Hakim, tolonglah saya. Bapak Hakimnya cuekin. Betul? Dia datang lagi, Bapak Hakim tolonglah saya, dia cuekin. Bapak Hakim tolong, sampai hakimnya itu satu kali dia bilang, nih orang udah gue tolak berkali-kali, kalau nanti aku tolak, dia akan emosi jiwa, dia akan menyerang saya pada akhirnya. Oleh karena itu lebih baik saya jawab saja. Itu yang pertama. Berapa kali Elia berdoa supaya hujan turun? Dia berdoa pertama kali nggak ada apa-apa. Dia berdoa pertama kali, kedua kali nggak ada apa-apa, ketiga kali nggak ada apa-apa. Dia berdoa lagi, hambanya bilang baru ada awan segumpal tangan. Dia berdoa lagi, dan akhirnya hujan turun. Elia yang disebut orang beriman berdoa berkali-kali. Cukup, aku sudah berdoa 40 kali, mungkin masih kurang. Aku udah berdoa 100 kali, mungkin masih kurang. Orang Tuhan bilang mengampuni aja 70 kali, 77 kali. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal seperti itu. Kita hampir kecewa, kita hampir putus asa, kita udah kehilangan harapan. Tapi saya mau katakan, kapan kita berhenti percaya? Sampai iman libur. Amin Bapak Ibu. Iman itu kata benda. Iman itu pemberian dari Allah. Dan iman itu adalah kuasa dari segala
kuasa yang saudara butuhkan. Iman itu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Iman itu bisa melakukan apa saja yang mustahil. Bahkan Alkitab berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi itu bisa banget ya. Kamu bisa mindahin gunung. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kamu. Jadi iman itu diperoleh dari sebuah tindakan, mempercayai kebenaran firman Tuhan dan terus-menerus hidup di dalamnya sampai iman itu diberikan kepada kita dan akhirnya iman itu menciptakan sesuatu. Saya mau cerita sedikit bagaimana kehidupan kami Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi ketika kami pertama kali pergi untuk melayani Tuhan, kami pergi itu hanya dengan keyakinan, tetapi tanpa pemikiran. Hanya percaya dan percaya buta. Lalu apakah kepercayaan itu membuat segala sesuatunya menjadi mudah dan menjadi ada? Tidak Bapak Ibu. Pertama sekali kami belajar untuk mempercayai Tuhan. Itu menyediakan kebutuhan kami itu sebesar 200.000 satu bulan. Itu belajar percaya. Ketika percaya kita belum tentu yang kita percaya itu ada. Tetapi apa yang kita percaya itu menjadi ada. Tadi saya katakan setelah Tuhan memberikan kepada kita iman. Ingat, iman itu pemberian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6 berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi sebelum muncul iman itu saudara mesti percaya dulu. Dan percaya itu seringkali nggak ada Bapak Ibu. Nah satu kali beberapa tahun yang lalu saya dan istri saya, karena ya kami tuh punya kewajiban untuk membayar gaji para karyawan. Saya ingat pada waktu itu kami sedang ke Pangandaran ya. Di saldo itu kalau salah dari 5 juta. Yang kami butuhkan sekitar 200 juta. Dan kami tidak punya tempat untuk minjam. Ya mungkin gak ada yang percaya juga. Ya puji Tuhan lah. Kalau ada yang tempat kami minjam kan saya nanti jadi manusia terkutuk ya. Karena saya sangat selalu pinjam aja ke situ, enak kan. Ada kesusahan minjem, ada kesusahan ngutang, ada kesusahan datang aja kepada manusia gitu. Kenapa? Kan itu lebih cepat. Nggak perlu iman-imanan, nggak perlu percaya-percayaan. Ya, atau saudara boleh datang ke Pegadaian misalnya, menyelesaikan solusi dengan tanpa solusi. Ya, karena saudara nggak akan selesai permasalahan datang ke Pegadaian, karena bunganya kan tinggi. Ketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya sudah, nggak punya apa-apa lagi. Kita datang karena nggak ada pilihan, kita percaya kepada Tuhan. Terpaksa harus percaya karena nggak ada pilihan lain. Sampai rasa percaya itu menghasilkan sebuah keyakinan yang tidak lagi muncul dari logika berpikir manusia, karena logika ini udah nggak ada penjawabannya. Nah, nggak berapa lama tiba-tiba ada yang bilang, Bu, ini rumahnya boleh disewakan. Walaupun itu tidak menjawab semua persoalan, tapi menyelesaikan sebagian dari persoalan. Saat itu orang yang bekerja pada kami itu ada 88 orang. Beda sedikit. Dan pada akhirnya bisa selesai persoalan. Bukan dari logika matematis. Bukan karena nanti ini ada tagihan masuk, ini ada, bukan Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, iman itu memiliki daya cipta. Seringkali solusi iman itu tidak seperti kita pikirkan. Karena rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi. Enggak sama. Kami nggak bisa berpikir, oh ini ada uang masuk sekian, ini ada uang masuk ini, ada tagihan. Enggak ada korelasinya dengan itu. Dia berasal dari sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan tiba-tiba ada. Nah ini baru beberapa hari yang lalu, sekitar 2-3 bulan ini. Salah satu institusi yang kami kelola itu namanya STKIP. Dan kami itu udah 4 tahun nggak punya kantor. Jadi kami numpang di gedung SD, numpang di gedung SMP. Dan tahun ini kami harus membuat akreditasi perguruan tinggi, di mana semuanya harus beres. Jadi ada bangunan yang setengah selesai. Secara anggaran sudah tidak ada Bapak Ibu. Tetapi setelah bertahun-tahun kami belajar, bukan belajar sebetulnya, setelah bertahun-tahun kami mulai memiliki sedikit iman.
bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kepada orang yang berharap kepada-Nya. Dan itu mulai terjadi Bapak Ibu. Ruang ini berapa? 2 ruang, ada yang minta 80 juta, yang ini berapa? 90 juta, yang ini berapa? 150 juta, yang ini berapa? 70 juta, dan lain sebagainya. Singkat cerita itu ada sekitar 600 sampai 700 juta yang anggarannya sudah tidak ada. Gak ada anggarannya. Belum lagi ditambah perabotan-perabotan yang lain. Kursi, meja, peralatan kantor berapa? 200 juta. Uang di saldo ada? Enggak ada. Lalu bagaimana ini bisa diselesaikan persoalan ini? Enggak tahu. Yang ada kami telah dilatih untuk percaya. Mungkin istri saya jauh lebih berani dalam hal ini dibanding saya. Saya masih kadang-kadang masih agak panik ya. Dan saya bersyukur dia itu istri yang kuat. Jadi semua tagihan itu gak pernah ke saya. Saya tuh gak pernah tahu sebetulnya berapa tagihan. Cuman kadang-kadang kalau dia udah agak sensitif, saya udah tahu ini tagihan gede banget pasti gitu. Nah, biasanya saya nggak mau terlalu mengganggu dia kalau udah gitu. Biarkan dia berdoa gitu. Kalau saya lihat dia jam doanya makin pagi, berarti itu makin berat ya. Kalau saya lihat biasa dia jam 5 bangun, ini kalau dia bangun setengah 4, ada partner doanya, ini berarti genting suasana. Banyak kebutuhan yang harus diselesaikan. Nah, biasanya saya nggak mau dekat-dekat kalau kayak gitu. Iman saya sejujurnya belum sekuat begini, walaupun saya belajar untuk bisa sama-sama memahami. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ini ada aneh, walaupun mungkin ini bukan solusi buat saudara ya. Nah, saya tuh punya kartu kredit cukup banyak yang ininya rada besar-besar ya. Nilainya itu besar-besar, jadi bisa buat beli mobil ininya ya. Bukan untuk ngutangnya, ini bukan uangnya maksudnya ya. Dan sesuatu yang terjadi ketika saya ada di sana, saya berpikir Tuhan ini butuh akreditasi itu bulan 9, pengiriman itu butuh 3 minggu, berbagai proses dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, nanti bagaimana? Kalau ini tidak lolos, maka kami akan dicabut izin operasional karena tidak mampu memenuhi apa yang harusnya kami lakukan. Tiba-tiba ada penawaran dari kartu kredit ini 0% 24 bulan, nggak pernah Bapak Ibu, biasanya 0% itu 6 bulan. Saya hitung-hitung, Mas tunggu ya, saya bilang aku mau pakai kartu kredit, berapa nilainya totalnya? Oh masih sedikit Pak, 160 juta. Hah? Saya lihat Pak cobain kartu yang ini, bisa gesek 24 bulan, bisa, yes. Kalau nanti nggak bisa Pak, batal ya. Iya Pak, Bapak tunjukin aja kartunya yang mana Pak. Saya tunjukin kartu saya jejerin ini semua. Yang ini bisa Pak, bisa, yang ini bisa Pak, bisa, yang ini bisa Pak. Cukup Pak. Kemudian itu bagaimana dengan tagihan sampai hari ini tadi? Bu, yang sekat untuk ruangan ini 7,5 juta, sekat untuk ruang kantor 15 juta. Belum lagi, Bu, tambahan listrik itu yang berapa? 23 itu kemarin tawarnya 31 juta Bu. Boleh jadi 24 juta. Itu untuk gedung yang satu Bu, yang gedung yang satu juga yang sedikit Bu perlu dibayar sama listrik Bu. Itu kebutuhan listriknya 23 ribu juga Bu. Jadi totalnya itu 50 juta. Tapi saya heran, istri saya sudah begini. Saya udah lihat kalau dia telepon, saya nguping nggak ada dekat-dekat. Begitu ada yang telepon, Bu Susan, oke. Bu Dewi, oke. Bu Jesi, oke. Nggak pernah ada kata tidak oke dari dia. Padahal saya tahu duitnya ada berapa. Bapak Ibu ngerti yang saya maksud? Ini bukan hanya percaya, tapi sudah sampai satu titik di mana faith. Bukan lagi beli, tapi udah faith bahwa Allahku akan mencukupkan semua yang aku butuh. Jadi saya mengatakan, jadi orang Kristen itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu perlu terus menerus melatih iman saudara. Percaya, 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 sampai muncul satu titik. Ketika itu kamu yakin, kamu faith bahwa Tuhan akan selesaikan apa yang menjadi kebutuhan. Itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kenapa itu penting? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini mereka berputar-putar dalam satu kehidupan di mana pada akhirnya konsentrasi mereka
hanya berfokus kepada kebutuhan. Dan Tuhan berkata, ketika kamu berpikir masih seperti itu, maka kamu akan menjadi manusia-manusia yang terkutuk walaupun kamu menyembah aku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin saudara tidak berdosa. Nenek moyang saudara mungkin bilang, saudara diputusin kutuknya. Tapi kenapa hari ini hidup saya belum berubah? Firman Tuhan memberitahukan kita, berhenti mengandalkan manusia lain, berhenti mengandalkan kekuatan, dan berhentilah menjauh daripada Tuhan. Datangi Dia, baca kembali firman-Nya. Semua yang kita butuhkan sudah tertulis, tidak ada yang tidak. Bahkan sampai di hari kekekalan, Dia sudah menuliskan kepada kita apa yang menjadi milik kita jika kita berjalan sama dengan Dia, dan di mana tempat kita ketika kita tidak mengikuti kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi, firman adalah satu kekuatan terbesar yang ada di alam semesta ini, yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Karena oleh iman, Ibrani pasal 12 menuliskan tokoh-tokoh iman. Ada orang yang memiliki iman walaupun dia belum melihat apa yang Tuhan janjikan itu dia berikan. Dan demikianlah kita belum melihat surga Bapak Ibu. Kita belum melihat neraka. Tapi kita harus percaya bahwa itu pasti dan pasti terjadi. Bahwa itu akan kita alami. Oleh karena itu stop berputar-putar. Jangan lagi berjalan menuju arah yang tidak beraturan. Tetapkan langkahmu kepada satu tujuan. Paulus berkata, aku meninggalkan masa laluku. Aku meninggalkan segala beban yang begitu merintangi dan berlari-lari kepada tujuan ilahi, yaitu panggilan Allah. Nah, demikian juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, gereja ini dibangun di atas dasar batu karang, Tuhan itu sendiri. Itu artinya janjinya berlaku di tempat ini. Yang perlu saudara lakukan, percaya, 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 sampai iman itu timbul. Nah, ketika itu Tuhan akan merubah segala sesuatu. Nggak bisa cuma melakukan sebuah tindakan keseharian, datang pulang, datang. Saya mesti berdoa, saya mesti percaya. Dan kami sudah hidup diajari oleh Tuhan lebih dari 22 tahun. Setiap hari Bapak Ibu, saya nggak tahu tahun ini karyawan kami berapa, tapi paling sedikit kami mempunyai 88 keluarga setiap bulan yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dan seringkali kami nggak punya tempat untuk lari. Kami cuma punya Tuhan. Dan kalau kami ditanya, ketika kami tidak ada, kami tidak memiliki sesuatu untuk menyelesaikan persoalan itu, saya selalu ingat kata-kata Paulus, sebab ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Sebab ketika aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri yang dibenci oleh Tuhan, maka Allah itu hidup, maka Allah itu nyata, maka Allah itu akan bertindak. Itu yang kami alami. Makanya kalau udah nggak ada, kami sering bilang, lihat yuk mujizat Tuhan apa yang akan terjadi. Kita bersyukur. Nah, berkaitan dengan bangunan tadi, apa yang terjadi ya? Tuhan tagihannya saya hitung-hitung sampai hari ini itu sekitar 700 juta. Jadi dia bilang, Bu, saya mau nabung aja, nggak mau diambil dulu bayarannya, nanti biar sekalian. Puji Tuhan. Tagihan dia 150 juta Bapak Ibu. Kalau dia minta ambil, nggak ada uangnya. Dia bilang nanti aja ya Bu, ya saya mau simpan, kalau diambil nanti habis. Yang ini bilang, iya Bu, dikit-dikit aja, jangan langsung semua. Yang ini bisa kamu bilang, Pak, ini bulan depan ya, ini kan pekerjaannya belum selesai 100%. Saudara, jalan keluarnya tidak seperti yang saya bayangkan. Bukan, ini uangnya gelbuk gitu, jatuh dari langit, malaikat bawa, lu bikin repot surga aja nih duitnya.
Jangan teriak-teriak terus. Percaya kenapa? Enggak gitu Bapak. Kadang-kadang enggak semuanya terselesai. Kadang-kadang sedikit. Tapi itu mengajari kita untuk terus bertekun. Saya percaya firman Tuhan sudah diberikan. Tapi doa saya, jangan sampai firman itu tertutup bagi hidup saudara. Ya sampai saudara nggak paham firman itu. Sebab ketika Injil itu tertutup, ya tertutup untuk orang yang akan binasa. Berdoalah supaya Tuhan terus-menerus mewahyukan kebenaran demi kebenarannya dalam hidupmu. Kamu hidup di sana, dan kebenaran itu membuat kamu percaya sampai iman itu muncul. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Kita berdoa. Mari kita musik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu iman itu adalah anugerah-Mu. Tetapi Engkau menginginkan kami percaya kepada seluruh